Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Diwa Hafiz Wiran Putra. Di sini saya kembali membahas soal prediksi OSKNK tahun 2024 bidang astronomi nomor 3. Yuk, simak lanjutannya. Nah, jadi di soal ini diberikan bahwa H alfa adalah garis serapan yang menonjol pada spektrum matahari dengan panjang gelombang sepanjang 656.281 Newton meter. Kok Newton meter? Nanometer ya teman-teman, jangan ketipu. Nah, bagi seorang pengamat di Alpha Centauri dengan asumsi bidang orbit Jupiter matahari berada sejajar dengan garis pandang, hitunglah besarnya pergeseran periodik dalam panjang gelombang nanometer untuk garis H alfa. Nah, jadi maksudnya gimana nih? Oke, seperti biasa, supaya mempermudah imajinasi kita gambar dulu. Nah, oke, jadi seperti ini gambarnya. Nah, jadi ini gambarnya kayak tampak atasnya gitu ya. Anggap bahwa pengamatnya itu berada pada Alpha Centauri. Dan ini merupakan tata surya kita yang dilihat dari kejauhan. Oke, terus gimana? Nah, seperti yang teman-teman tahu, ini tuh materi tentang redshift. Nah, akan terjadi redshift atau pergeseran periodik panjang gelombang itu ketika benda menjauhi pengamat. Nah, dalam hal ini maksudnya Jupiter yang menjauhi pengamat karena dia mengorbit. Nah, dia kan mengorbitnya melingkar gini ya. Misalnya ke arah sini nih. Nah, dia otomatis kan terlihat seperti menjauhi pengamat. Nah, oke. Kalau sampai sana sudah paham, kita lanjut. Terus, gimana cara nemuin pergeseran periodik dalam panjang gelombang? Atau di sini saya sebut kayak perubahan panjang gelombang ya, biar lebih simpel. Nah, gimana cara nemuin perubahan panjang gelombangnya dari konsekuensi Jupiter yang mengorbit yang terlihat seperti menjauh. Oke, di sini kita harus memanfaatkan data dari tabel konstanta, yaitu yang pertama adalah periode orbit dari Jupiter dan jarak rata-rata dari Jupiter ke matahari. Nah, jadi di sini langsung aja kita tulis, diketahui bahwa di sini teman-teman lihat di daftar konstanta ya, bahwa apa ya aku bilangnya, T Jupiter, TJ gitu deh. T Jupiternya itu sama dengan 4330,6 hari. Nah, kemudian jarak rata-rata ke mataharinya, atau mungkin aku tulisnya distance J, maksudnya jarak Jupiter, itu dalam satuan kilometer yaitu 7,783 kali 10 pangkat 11 meter. Oke. Nah, yang perlu di-convert di sini masih dalam satuan hari. Nanti kita convertnya sekalian pas jawab soalnya ya, biar lebih simpel, nggak perlu ribet. Oke, selain itu ada informasi lagi yang dari soalnya bahwa di sini ini ya, panjang gelombangnya itu 656.281 nanometer. Itu maksudnya merupakan panjang gelombang diam. Atau aku bisa tulis lambda emisi itu sama dengan 656.281 nanometer. Nah, di sini yang ditanya itu merupakan delta lambda. Nah, gimana teman-teman
cara untuk nyari delta lambdanya? Yuk kita jawab bareng-bareng. Nah, di sini ada rumus dasar yang kita pakai. Jadi, pertama, misi kita adalah menemukan kecepatan dari Jupiter ini sendiri. Gimana caranya? Oke. Pertama, kita misinya adalah nemuin kecepatan dengan cara pakai rumus ini. W atau omega ya. Maaf, bukan W, omega tapi nyebutnya. Jangan salah. Nah, omega atau kecepatan sudut itu sama dengan 2V per T. Dan di sini kita juga tahu bahwa V itu sama dengan omega dikali R. Berarti W itu sama dengan V dibagi R. Atau kita bisa masukkan dalam rumus awal ini. Nanti kita bisa dapatkan bahwa V per R itu sama dengan 2V per T. Jadinya untuk menemukan kecepatan itu sama dengan 2V per T dikali R. Oke, langsung aja kita masukin angka-angkanya. Let's go. Ya. 2V. Ini periodenya. Kita lihat dulu. Periodenya itu 4330,6 hari. 4330,6 diubah ke gitu ya, ke second ya. Berarti itu dikali 24 jam dikali 3600 detik. It's kelebihan nolnya. Kemudian dikali R, di mana R itu maksudnya kayak jarak, radius. Berarti itu kita langsung aja pakai yang ini, nggak perlu diubah lagi. Ini pakai ini ya. Itu 7,783 dikali 10 pangkat 11. Oke, langsung aja masukin ke kalkulator teman-teman. Nanti itu hasilnya aku masukin juga ya. Sama dengan 13.069,7. Ingat satuannya meter per second karena kita masukinnya semua dalam satuan SI. Oke, langsung kita ke rumus kedua. Dari rumus kecepatan kita bisa dapetin yang ditanya, yaitu perubahan panjang gelombang. Jadi rumusnya adalah kayak gini. Untuk mencari delta lambdanya, itu teman-teman bisa pakai rumus seperti ini. Delta lambda per lambda emisi itu sama dengan kecepatan radial, atau di sini aku nulis V dibagi C, kecepatan cahaya. Langsung aja kita masukin angka-angkanya. Berarti untuk mendapatkan delta lambda, ini lambda emisinya kita pindah ke atas. Jadi hasilnya seperti ini. Kita masukin dulu ya kecepatannya. Itu sama dengan 13,069.7. Itu dikali, waduh ini tabrakan guys. Kita pindah dulu. Ya. Seret. Nah. Ini dikali 656.28 ya. Ya, 281 Newton meter dibagi dengan kecepatan cahaya atau sama dengan 2.997 kali 10 pangkat 8. Oke, nanti teman-teman bakal dapat hasilnya itu sekitar 2,86 kali 10 pangkat minus 2 nanometer. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa
656-nya ini nggak diubah ke satuan internasional? Ayo, kenapa? Jadi, dia nggak diubah karena kan yang ditanya itu nanometer. Nah, kemudian di sini yang dikasih itu juga nanometer. Jadi biar kita nggak perlu kayak misalnya nanti hasilnya kalau misalnya kita ubah ke meter, ini hasilnya juga jadi meter, terus kita ubah ke nanometer. Nah jadinya kan kayak 2 kali kerja. Jadi mending yang ininya aja kita biarin jadi nanometer, jadi hasilnya itu sama dengan nanometer. Nah kalau kayak gini kita udah ketemu jawabannya. Hasilnya adalah 2,7 kali 10 pangkat minus 2. Ya mendekati dengan yang itu ya. Walaupun agak beda dikit tapi it's okay. Jadi jawabannya adalah D. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu di nomor selanjutnya.